Halo penonton, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer. Langsung saja. Untuk yang pertama ada OSI dan TCP. Pada gambar sebelah kiri yaitu ada gambar model OSI, yang sampingnya yaitu ada gambaran dari TCP. Nah, seperti ini ya OSI layer terdapat dari aplikasi layer, presentasi, session, transport, network, data link, physical. Sedangkan TCP yaitu application layer, lalu host to host, transport layer, internet layer, dan network interface layer. Ya, seperti ini untuk gambarannya. OSI layer terdapat beberapa layer ya. Yang pertama kita bahas yaitu application layer. Application layer terdiri dari yang pertama ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, yakni protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www. HTTP juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antar klien dan server. Yang kedua ada FTP, File Transfer Protocol, yakni protokol internet yang berjalan dalam layer aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. Lalu yang ketiga ada NFS atau Network File System, yakni jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan bagaimana penyimpanan lokal yang diaksesnya. Lalu yang keempat ada DNS, yaitu Domain Name System, yaitu protokol yang digunakan untuk memberitahu suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. Lalu selanjutnya yang kelima ada POP3 atau Post Office Protocol. Yang keenam ada MIME, yaitu Multi-Purpose Internet Mail Exchange, yakni protokol yang digunakan untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. Lalu ada SMB, yaitu Server Message Block, protokol yang digunakan untuk mentransfer server file ke DOS dan Windows. Lalu ada NNTP, yaitu Network News Transfer Protocol. Lalu ada yang kesembilan DHCP, yaitu Dynamic Configuration Protocol, yakni layanan yang memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya secara otomatis. Lalu selanjutnya ada presentasi layer. Yang pertama yakni Telnet atau protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host data berjalan secara line text. Lalu ada SMTP, yaitu Simple Mail Transfer Protocol, yakni salah satu protokol yang biasa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Lalu yang ketiga ada SNMP, yaitu Simple Network Management Protocol, yakni protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Lalu selanjutnya ada Session Layer yang terdiri dari NetBIOS, berfungsi sebagai penyiaran pesan, maksudnya memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Yang kedua ada NetBEUI atau NetBIOS Extended User Interface, yang berfungsi sama dengan seperti NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga ada ADSP, yakni AppleTalk Data Stream Protocol, yang berfungsi
memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak terputus. Yang kedua, yang keempat ada PAP, yakni Printer Access Protocol, yang berfungsi sebagai print post script untuk akses pada jaringan AppleTalk dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. Yang kelima ada SPDU, yakni Session Protocol Data Unit, yang berfungsi mendukung hubungan antara dua session server user. Lalu lanjut ada Transport Layer. Transport Layer sendiri terdiri dari yang pertama ada TCP, yakni Transmission Control Protocol, yakni protokol yang menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi. Sedangkan ada juga yang kedua UDP, yakni User Datagram Protocol, yang merupakan protokol connectionless dan process to process yang hanya menambahkan alamat port, checksum, error, kontrol, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Lanjut ada Network Layer. Yang pertama ada IP atau Internet Working Protocol, yakni mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. Lalu ada ARP, yakni Address Resolution Protocol, yakni protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Yang ketiga ada RARP, yaitu Reverse Address Resolution Protocol, yakni protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Lalu yang keempat ada ICMP, yakni Internet Control Message Protocol, yang merupakan mekanisme yang digunakan untuk sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. Lalu yang kelima ada IGMP atau Internet Group Message Protocol, yakni protokol yang digunakan untuk memberikan fasilitas message yang simulat kepada grup penerima. Lalu lanjut ada juga Data Link Layer. Data Link Layer terdiri dari satu, yang pertama yaitu PPP atau Point to Point Protocol, yakni protokol yang digunakan untuk point to point pada suatu jaringan. Lalu yang kedua ada SLIP atau Serial Line Internet Protocol, yakni protokol yang digunakan untuk menyambungkan serial. Lalu lanjut yang terakhir ada Physical Layer. Physical Layer sendiri tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini, karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Lanjut, yakni ada TCP dan UDP. Ya, seperti yang pada tabel adalah perbedaan dari TCP dan UDP, bisa dilihat ya. Lalu lanjut, ya seperti ini ya, TCP connection oriented dan juga UDP yang connectionless. Maksudnya pada gambar ini yaitu yang TCP jika terjadi error, dia akan memohon untuk mengirim ulang data yang dikirimkan yang gagal tadi. Sedangkan UDP jika gagal ya gagal. Nah, seperti ilustrasi gambar ini, UDP ya hanya menerima saja tanpa memastikan apakah semua terkirim dengan baik, sedangkan TCP memastikan kembali apakah ada yang belum terkirim dengan baik, jadi akan dikirimkan ulang. Lanjut ada Network Protocol. Yang pertama ada Serial Line Internet Protocol atau SLIP. SLIP merupakan protokol yang memungkinkan memindah data IP melalui saluran telepon. Lalu ada SMTP, yaitu
protokol yang umum digunakan untuk mengirim email. Lalu protokol ini digunakan untuk mengirim data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Lalu ada HTTP, yakni protokol yang digunakan untuk World Wide Web atau WWW. Dan HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Lalu ada Telnet, yakni protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local area network. Lalu ada FTP, yakni protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pertransferan file komputer antar mesin dalam sebuah internet network. Lalu ada LDAP, yakni protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari source, resource, organisasi, perorangan, dan lainnya seperti file atau printer di dalam jaringan baik di internet atau intranet. Lalu ada SSL, ya ini protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enskripsi. Lalu ada SNMP, yaitu protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol ini yaitu ada MRTG dan DETUT dan lain-lain. Lalu ada SSH, yaitu protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Contoh perintah SSH server, IP server. Lalu ada POP3, yaitu protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Lalu ada IMAP. IMAP sendiri memungkinkan pengguna untuk memilih pesan email yang akan diambil, membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus email yang ada. Lalu ada ICMP, digunakan untuk sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan sebagai contoh seperti bahwa komputer tujuan tidak dapat dijangkau. Lanjut ada point-to-point protokol, lalu ada DNS, lalu ada HTTPS, yakni versi aman dari HTTP dari World Wide Web. Lanjut ada well known port atau reserved port, mempunyai range angka 0 sampai 1023, lalu merupakan juga port standar atau port umum yang sudah ditetapkan oleh IANA, lalu hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Ya seperti yang pada tabel, yaitu ada port number dan protokol dan juga aplikasinya. Lalu lanjut ada registered port, range-nya dari 1024 sampai 49151, lalu dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh user akun biasa. Bisa dilihat juga pada tabel dari port number, protokol, dan aplikasinya. Ya mungkin cukup itu untuk materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.